Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Bapak Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11, dan Bapak Fauzi Amro, dan rekan saya Menteri Keuangan beserta jajarannya, serta Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya. Kita semua diberikan kesehatan untuk membahas laporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun anggaran 2025. Dan pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI sehingga Kementerian PPN Bappenas dapat menjalankan tugas pada tahun 2025 dengan baik. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi semua pihak, termasuk khususnya dengan Bapak Ibu para anggota DPR yang saya muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, pada tahun 2025, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengorkestrasi penerjemahan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah RPJMN 2025-2029 dan ditambah dengan Direktif Presiden dengan menyelesaikan sejumlah agenda strategis. Yang pertama, penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, masa transisi pemerintahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyelesaikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan pembangunan nasional sebagai acuan bagi pusat dan daerah, sehingga seluruh arah kebijakan pembangunan berjalan selaras tanpa tumpang tindih dan justru saling melengkapi. Bu dan Pak sekalian, pelaksanaan Musrenbang Nas tahun 2025-2029 serta integrasi proyek strategis nasional PSN ke dalam RKP dilakukan agar aspirasi daerah dan prioritas nasional dapat berjalan beriringan. Dan ketiga, akselerasi transformasi pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan agar capaian pembangunan tidak berjalan seperti biasa, melainkan lebih cepat dan lebih berdampak. Selanjutnya, keempat, optimalisasi alokasi anggaran pembangunan dan integrasi instrumen pembiayaan inovatif dilakukan melalui pengembangan alternatif pembiayaan guna memperluas sumber pendanaan pembangunan nasional di luar APBN. Kelima, perkuatan pengendalian pembangunan melalui berbagai instrumen strategis seperti interkoneksi, aplikasi Imonef dengan beberapa sistem lainnya, Sakti, Krishna, dan SIPD. Selanjutnya, pengendalian berbasis risiko triwulan untuk 13 topik terpilih dan forum pengendalian lintas instansi. Selanjutnya, penguatan posisi Indonesia di panggung dunia melalui prestasi berbagai Expo dan khususnya Expo tahun 2025 yang dilakukan di Osaka menunjukkan bahwa hasil perencanaan pembangunan kita juga diakui secara internasional. Karena pada kesempatan tersebut, Pavilion Expo Osaka mendapat penghargaan di urutan kedua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan capaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 yang kami kelompokkan ke dalam 4 pilar besar menuju Indonesia Emas 2045. Pilar pertama, perencanaan pembangunan nasional, khususnya perencanaan makro dan fundamental. Dan pada pilar ini kami telah menyelesaikan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026 sebagai payung perencanaan pembangunan nasional dengan menyusun Satu Data Indonesia 2025 beserta Data Tunggal Sosial Ekonomi atau DTSN. Selanjutnya menyelesaikan Master Nasional, Master Plan Prioritas Nasional, serta melakukan berbagai penyelarasan kerangka ekonomi makro nasional. Pilar kedua, pemerataan wilayah dan infrastruktur. Kami juga memperkuat sinergi pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah, mempercepat pembangunan Papua melalui rencana aksi percepatan pembangunan Papua dengan integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran daerah.
serta menyusun kebijakan perkotaan nasional 2045 beserta rencana kawasan aglomerasi Jakarta, serta merencanakan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Selanjutnya pilar ketiga, yaitu penurunan kemiskinan, sumber daya manusia, dan pertumbuhan berkualitas. Dalam kaitan ini, kami menyusun desain besar pembangunan kependudukan 2025-2045 dan peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia. Mendorong transformasi ekonomi lokal melalui Kerti Bali, Kepri, dan UKM hijau, serta menyusun peta jalan tenaga kerja hijau atau Green Job, serta manajemen talenta nasional untuk mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ekonomi biru melalui Blue Economy Index dan Blue Food Assessment, serta menyiapkan peta jalan hilirisasi rempah untuk periode 25 hingga 2045. Selanjutnya pilar keempat, pembiayaan dan pengendalian. Kami mendorong inovasi pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, PP Book 2025 serta kajian blend finance dan spending to invest sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan. Kami juga melakukan perencanaan, penilaian, dan penetapan pinjaman luar negeri secara lebih selektif dan terarah melalui sistem IMONEF yang interoperable dengan Krisna dan Sakti, SIPD, untuk memastikan pemantauan pembangunan berjalan real time dan terintegrasi. Penerapan pengendalian berbasis risiko secara triwulan pada 13 topik terpilih, serta memperkuat pengendalian inflasi dan pembiayaan utang daerah. Keempat pilar ini kami rancang secara terintegrasi sebagai satu kesatuan langkah percepatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan bagaimana Kementerian Bappenas terus mempertahankan akuntabilitas sekaligus peningkatan tata kelola kelembagaan. Pertama, kami berhasil mempertahankan integritas dan akuntabilitas ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 17 tahun berturut-turut, dan saya kira ini tidak mudah. Dengan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 85 dengan predikat A atau kategori memuaskan. Kedua, Kementerian Bappenas meraih penghargaan terbaik pertama dengan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, manajemen ASN, dan pengelolaan sistem merit terbaik di seluruh instansi. Selain itu, Kementerian Bappenas juga meraih penghargaan pengawasan kearsipan dengan kategori AA atau sangat memuaskan, serta meraih penghargaan indeks reformasi hukum dengan nilai 100 dengan kategori AA dalam kaitan ini dikategorikan sebagai istimewa. Ketiga, kami juga mengoptimalkan kinerja anggaran dengan realisasi anggaran mencapai 98,01 dan ini melebihi target karena targetnya 98% dan saya kira targetnya juga terlalu besar ini. 98% sudah dekat dengan 100%. Disertai efisiensi program melalui automatic adjustment sebesar 604,36 miliar. Keempat, kami menjaga kinerja kearsipan dengan predikat AA atau sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipan nasional. Keempat, kami terus meningkatkan kualitas perencanaan tercermin dari Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 97,42 di atas rata-rata nasional yang saat ini di angka 94,6, serta Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan sebesar 98. Kelima, kami meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan capaian nilai 93,5 dan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dan keenam, kami terus memperkuat transformasi budaya kerja melalui implementasi modern workspace atau integrated digital workplace guna mendorong cara kerja yang lebih kolaboratif, lebih efisien, dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Seluruh capaian ini menegaskan komitmen kami untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui berbagai tata kelola kelembagaan yang makin transparan, makin akuntabel, dan makin berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak sekalian, kinerja kelembagaan Kementerian Bappenas tergambar melalui pencapaian target atau kinerja utama tahun 2025, dan hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Bappenas dalam meningkatkan kualitas penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional.
Capaian tahun 2025 ini menegaskan bahwa fungsi inti Kementerian Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional mulai dari kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan, kualitas pembiayaan hingga tata kelola internal telah berjalan solid dan konsisten serta menjadi fondasi kuat untuk terus disempurnakan termasuk pada aspek maturitas kelembagaan dan kepuasan para stakeholder-nya. Dengan demikian, kami terus berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kementerian Bappenas memperoleh pagu anggaran 2,15 triliun, namun mengalami blokir anggaran sebesar 604 miliar sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi 1,5 triliun. Realisasi anggaran tahun 2025 setelah diblokir mencapai 98,01, melampaui rata-rata nasional sebesar 82,41%, serta meningkat bila dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja anggaran tercermin dalam laporan keuangan yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja. Pada tahun 2025, tata kelola pembayaran dan pengendalian serah terima pekerjaan telah ditingkatkan. Pada komponen belanja, realisasi anggaran didukung kinerja optimal di seluruh jenis belanja. Belanja pegawai terrealisir sebesar 99,45%. Terdapat peningkatan belanja diakibatkan oleh penambahan ASN di Kementerian Bappenas sebanyak 847 orang dan 685 CPNS untuk mendukung kinerja Bappenas serta melaksanakan penugasan direktif Presiden. Komitmen Kementerian Bappenas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah juga tercermin dari penurunan realisasi belanja barang yang cukup signifikan menjadi 64,48%, terutama untuk perjalanan belanja dinas, belanja operasional, dan non-operasional yang berhasil dioptimalkan, serta penurunan yang cukup signifikan pada belanja jasa yang diakibatkan peralihan tenaga pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, belanja modal terrealisasi sebesar 87,83%. Anggaran belanja modal difokuskan pada kebutuhan pada kebutuhan pemenuhan ruang dan fasilitas kerja pegawai. Namun demikian, meskipun terdapat efisiensi dan optimalisasi cukup signifikan dalam berbagai belanja barang dan modal, Kementerian PPN Bappenas tetap dapat berkinerja dengan baik, mencapai target-target pembangunan, dan didukung oleh jumlah SDM yang semakin memadai. Selanjutnya, pada tahun 2025, posisi neraca menunjukkan penurunan total aset sebesar 6,82%, utamanya pada aset lancar. Meskipun demikian, Kementerian Bappenas juga telah berhasil meningkatkan tata kelola dalam pengelolaan aset lancar, sedangkan untuk aset tetap terdapat penurunan karena adanya hibah fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada pemerintah daerah. Di samping itu, penurunan aset lainnya disebabkan penggunaan yang merupakan rekening penampung akhir tata anggaran atau RPATA, dan adanya penyusunan aset lainnya itu aset yang sudah tidak digunakan. Total kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan 2024. Nilai ekuitas pemerintah PPN Bappenas juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai aset tetap serta bertambahnya akumulasi tahunan. Sebagai penutup, izinkan kami terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerja ke depan. Dan oleh karena itu, Kementerian PPN Bappenas mengharapkan sekali lagi dan terus kolaborasi bersama dengan DPR RI, dan dengan demikian semakin diperkuat dan terus meningkatkan kualitas perencanaan bangunan bersama kementerian dan lembaga lain, dan khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan, dan yang terpenting lagi dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Dan dengan demikian saya sampaikan laporan kami. Mohon diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.